Halo teman-teman, pernah dengar nama I.R. Soekarno? Bukan cuma sebagai proklamator, tapi juga sebagai pemikir dan penulis revolusi. Nah, kali ini kita bahas salah satu tulisannya yang luar biasa, penting, berjudul Mencapai Indonesia Merdeka, yang ditulis tahun 1933 saat beliau masih diasingkan dan belum menjadi presiden. Tulisan ini bukan sekedar sejarah, tapi seruan kebangkitan. Lewat risalah ini, Soekarno menggugah rakyat Indonesia untuk sadar bahwa kemerdekaan tidak akan datang sebagai hadiah, tapi harus diperjuangkan oleh rakyat sendiri. Dalam pembukaan tulisannya, Soekarno menyampaikan satu kalimat yang sangat kuat, hanya rakyat yang mau merdeka bisa merdeka. Artinya, kemerdekaan itu bukan suatu yang ditunggu, tapi harus diperjuangkan dengan kesadaran dan keberanian. Lalu, menjelaskan kenapa Indonesia tidak merdeka. Menurut Soekarno, Indonesia sebenarnya pernah merdeka di masa kerajaan menurut Soekarno, Indonesia sebenarnya sudah merdeka di masa kerajaan-kerajaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit. Namun kedatangan imperialisme barat, terutama Belanda, membuat Indonesia kehilangan kedaulatan. Menariknya, Soekarno menolak pandangan Profesor dari Belanda yang bilang Indonesia selalu dijajah bahkan sejak masa Hindu. Kata Bung Karno itu keliru. Zaman Hindu bukan masa penjajahan, melainkan masa percampuran budaya dan peradaban. Yang membuat kita benar-benar kehilangan kebebasan justru adalah penjajahan Barat yang membawa sistem kapitalisme dan imperialisme. Nah, kali ini bagian 2, imperialisme dan penderitaan rakyat. Soekarno membedakan dua bentuk penjajahan. Satu, imperialisme tua dan imperialisme modern. Apa itu imperialisme tua? Imperialisme tua terjadi di masa VOC yang penuh dengan kuasa, dengan kekerasan monopoli dan kerja paksa. Sedangkan imperialisme muda muncul setelah tahun 1870 ketika diberlakukannya Agraris Wet dan Sukerwet yang membuka peluang bagi modal asing untuk menanamkan investasi di Indonesia. Hasilnya, Indonesia dijadikan ladang kekayaan bagi bangsa asing, kebun teh, tembakau, kopi, gula, hingga tambang-tambang besar. Kekayaan alam kita disedot ke luar negeri, sedangkan rakyat yang disebut Soekarno sebagai kaum marhen hidup dalam kemiskinan yang parah. Soekarno bahkan menyebut angka rakyat hanya hidup dengan 8 sen sehari, sementara keuntungan perusahaan kolonial mencapai ratusan juta golden per tahun, sebuah kesenjangan yang luar biasa dan begitu besar. Namun, Soekarno tidak hanya bicara soal ekonomi, ia juga menyoroti penjajahan mental dan jiwa. Katanya, penjajahan yang paling berbahaya adalah ketika rakyat percaya bahwa mereka memang lemah dan tidak bisa berdiri sendiri. Imperialisme menanamkan rasa rendah diri, membuat bangsa kita percaya bahwa hanya orang berat yang pandai dan bahwa bangsa Indonesia tidak mampu memimpin dirinya sendiri. Rakyat kehilangan semangat, kehilangan kepercayaan diri, bahkan kehilangan keberanian untuk memimpin merdeka. Soekarno menyebut keadaan ini sebagai bangsa yang menjadi kambing yang penurut. Padahal dulu nenek moyang kita adalah bangsa pelaut. Nah, bangsa pelaut dan pejuang yang gagah berani. Tapi Bung Karno tidak berhenti pada kesedihan. Ia menulis dengan semangat optimisme yang menyala. Ia berkata, fajar mulai menyingsing di timur.
Kalimat itu menggambarkan tanda-tanda kebangkitan rakyat Indonesia. Rakyat mulai sadar bahwa mereka tidak bisa terus-menerus dijajah. Kesengsaraan, kemiskinan, dan tidak adil akhirnya menemukan semangat perlawanan kesadaran nasional. Soekarno mengajak rakyat untuk tidak hanya mengeluh, tapi berjuang dengan kesadaran dan strategi. Menurutnya, perjuangan tidak boleh hanya spontan, tapi harus terorganisir dan berlandaskan ilmu serta tujuan yang jelas. Di akhir risalahnya, Soekarno menekankan pentingnya partai politik rakyat. Baginya partai adalah alat perjuangan yang menyatukan tenaga kecil kaum marhen agar bisa melawan sistem kapitalisme dan imperialisme secara terarah. Ia percaya bahwa perubahan sejati tidak bisa datang dari segelintir orang, tapi dari gerakan masyarakat rakyat yang sadar dan bersatu. Perjuangan itu harusnya menuju pada masyarakat yang adil dan setara, tanpa penindasan dan eksploitasi. Inilah cikal bakal gagasan marxisme, ideologi yang memperjuangkan kemandirian ekonomi rakyat kecil dan menolak ketergantungan pada asing. Jadi, mencapai Indonesia merdeka adalah karya monumental yang bukan hanya menyoroti sebab penjajahan, tetapi juga menunjukkan jalan menuju kebangkitan nasional. Lewat tulisan ini, Soekarno mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tidak diberikan, tapi diperjuangkan. Perjuangan itu lahir dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pesan Bung Karno tapi relevan hingga hari ini. Kalau kita ingin Indonesia benar-benar merdeka, bukan hanya secara politik, juga ekonomi dan mental, maka kita harus berani berpikir, bersatu, dan berjuang. Itulah review karya Mencapai Indonesia Merdeka, tulisan penuh semangat dari sang proklamator kita, Insinyur Soekarno. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar makin banyak yang kenal karya-karya hebat dari tokoh bangsa kita.